Saya mau mengangkat kisah orang yang Anda mungkin juga sudah mengenalnya, ya. Namanya Andri Wongso dengan 2 gelar, ya, SDTT dan TBS. Waduh, mantap, 2 gelar. Apa itu SDTT? Andri Wongso SDTT. SDTT, ya, SD tidak lulus gitu ya. TBS, apa itu TBS, ya, tapi bisa sukses. Inilah gelar Andri Wongso, ya, yang gelarnya adalah atau julukannya adalah motivator nomor 1 Indonesia. Siapa yang menjuluki? Diri dianya sendiri gitu ya, karena julukan ini nggak muncul dari lembaga manapun juga. Tapi yang pasti tidak ada lembaga atau orang yang membantahnya. Nah, itu yang penting gitu ya, karena emang dia ini motivasi untuk banyak perbankan, BUMN, lalu di kampus-kampus. Kalau berbicara lembaga yang dia motivasi, saya membaca daftarnya, pantas kalau dia disebut motivator nomor 1 Indonesia. Nah, yang menarik adalah latar belakangnya. Dia lahir dari keluarga yang sangat miskin di kota Malang. Ya, makanya SD aja nggak lulus gitu ya. Kalau punya duit ya lulus di SD ya. Lalu ketika dia sekitar umur 20-22 tahun, dia merantau ke Jakarta mengadu nasib. Dia senang dengan kungfu dan pernah mendirikan namanya perkumpulan kungfu Hapkido. Nah, karena dia pinter main kungfu ini, maka dia sempat dikontrak 3 tahun untuk bermain film di Eterna Film Hong Kong selama 3 tahun. Hanya nggak pernah menjadi bintang utama, gitu aja gitu ya, dan juga nggak tahu filmnya yang film apa gitu ya. Maka teman-teman berkata dia gagal dalam bidang itu, tapi Andri Wongso tidak berkata gagal. Wah, karena dia mendapat pengalaman etos kerja. Lalu dia pulang ke Indonesia dan tidak ada pekerjaan, tapi dia suka menulis buku harian dengan kata-kata mutiara. Yang menarik adalah teman kosnya sering mencontek kata-kata mutiaranya dan dikirim ke yang lain, dan responnya luar biasa. Dari situlah tercetus ide membuat kartu ucapan dengan kata-kata mutiara dengan merek Harvest. Dan ternyata kartu ucapan itu disambut pasar luar biasa, sehingga dia menjadi rajanya kartu ucapan dengan kata-kata mutiara serial atau merek Harvest. Bisnis ini berkembang, maka akhirnya juga menjadi bisnis untuk holografi, percetakan, publishing, bahkan juga dia mengelola untuk food court. Dan akhirnya dia membuat AW, ya, Andri Wongso AW Training, ya, usaha di bidang training motivasi. Nah, sejak itulah namanya melejit lagi, dan sampai hari ini dia dikenal sebagai motivator yang luar biasa, terutama justru karena latar belakangnya yang SDTT tadi, ya, yang penting TBS gitu ya. Nah, jadi motivasinya adalah kalau seorang Andri Wongso yang SD aja tidak lulus tapi bisa sukses, maka seharusnya Anda asal punya semangat yang sama, punya kegigihan yang sama, punya ketekunan yang sama, pasti Anda juga bisa sukses. Apa bedanya Andra dengan Andri Wongso? Ya, bedanya mungkin Andri Wongso ulet, dia tekun, dia gigih. Dia juga cermat dalam belajar filosofi hidup. Ya, semua yang dia alami dia tulis, semua yang dia alami diamati, lalu diambil hikmahnya menjadi kata-kata mutiara. Itu awalnya dia sebelum sukses menjadi motivator. Jadi yang penting bukan lulus kuliah, tapi lulus hidup. Dan lulus hidup kalau kita bisa mencari hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi, karena setiap peristiwa yang terjadi pasti ada hikmahnya. Hikmah itu akan lebih kuat lagi kalau Anda menulisnya, ya, entah dalam buku harian atau apa saja. Dan itulah kunci atau inspirasi dari seorang Andri Wongso SDTT TBS. Salam dahsyat luar biasa.